ini kita lihat satu tema pagi hari ini. Kita angkat Tuhan tempat perlindungan. Kita baca ayatnya dulu. Mazmur 9 ayatnya yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mazmur 14 ayat 6. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Jadi kita lihat pagi hari ini, Tuhan tempat perlindungan, katanya tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, teraniaya, terintimidasi, orang yang diperlakukan sesuka hati oleh orang lain, diperlakukan tidak adil. Itu orang yang terinjak. Kemudian dikatakan, Tuhan tempat perlindungan orang yang terinjak, orang yang tertindas. Kemudian tempat perlindungan pada waktu kesesakan, waktu alami keadaan yang sulit, keadaan yang secara akal manusia sulit untuk alami pertolongan, sulit menghindar, sulit terhindar. Keadaan kesesakan, keadaan di mana menekan kehidupan kita. Kemudian Mazmur 14 ayat 6. Orang dapat mengolok-olok orang yang tertindas. Nah, ada banyak kali kita lihat di situasi tertentu ada sekelompok orang atau ada seseorang yang tertindas hidupnya, dan kemudian orang gampang, bebas mengolok-olok orang itu. Saudara, kita lihat ada banyak kali, apalagi hari-hari ini kita lihat olokan-olokan orang itu begitu luar biasa, sesuka hati, rasanya kayak gampang sekali untuk mengejek, mengolok, bahkan menghina, memfitnah orang. Ini orang-orang tertindas. Tuhan katakan, kamu dapat ini dikatakan kepada orang-orang yang jahat, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Jadi kita lihat pagi hari ini, Tuhan tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, Tuhan tempat perlindungan pada waktu kita alami kesesakan, kita sakit dan tidak berdaya, itu kesesakan. Kita alami persoalan, belum ada jalan keluar, itu kesesakan. Kita tertekan oleh lingkungan, oleh seseorang, oleh satu persoalan, itu keadaan kesesakan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tempat perlindungan. Nah, Tuhan tempat perlindungan bagi orang yang tertindas. Jadi begini, kalau Tuhan menyampaikan informasi mengenai dirinya bahwa dia itu tempat perlindungan, supaya saudara dan saya boleh alami perlindungan, maka syarat yang paling utama adalah kita datang kepada Tuhan untuk berlindung kepada Tuhan. Selama kita tidak datang, kita tidak alami perlindungan Tuhan. Itu sebabnya berbahagialah orang yang setiap waktu dia bina hubungan dia dengan Tuhan. Setiap waktu dia datang kepada Tuhan. Jadi dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Atau bisa dikatakan, orang kita tiap hari membina hubungan erat dengan Tuhan. Jadi kita hidup dekat dengan Tuhan,
hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, maka kita sedang ada dalam perlindungan. Jadi Tuhan tempat perlindungan. Jadi kita yang harus datang kepada Tuhan, datang mendekatkan diri, hidup di dalam Tuhan. Cuma persoalannya begini, ada banyak kali orang nanti alami persoalan baru dia datang dekat dengan Tuhan. Yang paling benar adalah kita datang kepada Tuhan dari waktu ke waktu sebelum persoalan itu terjadi, supaya bukan seperti pemadam kebakaran. Nanti kebakaran terjadi baru dia semprot. Kita datang kepada Tuhan, Dia adalah tempat perlindungan. Ada nyanyian katakan, Dia tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang aman, tempat perlindungan yang terbukti. Nah, saudara, kita datang kepada Tuhan untuk alami perlindungan Tuhan. Nah, menjadi berarti kita mau menjadikan Tuhan itu perlindungan buat kita, tempat kita berlindung. Kita lihat dulu keuntungan orang yang berlindung pada Tuhan. Tadi sasaran perlindungan bagi orang tertindas, bagi orang dalam kesesakan, orang yang terinjak, orang yang diremehkan, dilecehkan, terinjak. Nah, ini keuntungan orang yang berlindung kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 9, baca sama-sama 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terus apa? Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Jadi begini, tadi saya katakan, jangan sampai kita nanti bina kedekatan dengan Tuhan waktu sudah terjadi persoalan. Yang paling benar adalah dari hari ke hari kita ada di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kita alami janji Tuhan, Dia adalah tempat perlindungan. Jadi dari hari ke hari kita hidup dalam perlindungan. Bukan nanti waktu sudah masalah baru kita cepat-cepat datang cari Tuhan untuk cari perlindungan. Itu seringkali sudah terlambat. Jadi dari hari ke hari kita bina kedekatan dengan Tuhan supaya kita alami perlindungan Tuhan. Amin. Nah, dikatakan di sini keuntungan orang yang berlindung pada Tuhan adalah dia berbahagia. Saudara, mungkin sebelum saya lupa, jadi kalau kita berlindung kepada Tuhan bukan berarti kita datang kepada Tuhan sakit sembuh. Itu janji Tuhan juga. Tetapi ada yang harus kita pikirkan begini. Kita berlindung kepada Tuhan, sebenarnya kita diberi kekuatan, kemampuan menjalani hidup ini apapun yang terjadi. Jadi bukan cuma alami pertolongan Tuhan dalam kesesakan, dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar, amin itu. Dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, amin. Tetapi ada kalanya kita lihat perjalanan umat Tuhan dari masa perjanjian lama sampai masa perjanjian baru, sampai masa sejarah gereja sampai hari ini. Ada saat-saat tertentu orang benar, orang yang dekat dengan Tuhan seperti tidak ditolong. Banyak peristiwa ya kita lihat terjadi, seperti Yakobus, dia gembala di Yerusalem, tahu-tahu dia dibunuh. Bukan gembala Yerusalem, si Yakobus itu. Yakobus rasul dibunuh. Dia orang benar, dia dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungannya, tetapi dia dibunuh dengan pedang untuk menyenangkan tokoh-tokoh agama. Dia dibunuh dengan pedang. Sampai hari ini begitu. Nah, kemudian kita lihat, kita ingat sejarah
Stefanus orang benar, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan. Tetapi kita lihat Stefanus memberitakan kebenaran, dia dilempar dengan batu sampai mati. Seperti tidak ada pertolongan Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan begini pagi hari ini, Tuhan perlindungan kita, maka kita kuat menghadapi apapun. Baik ditolong, puji Tuhan. Kalau seperti Stefanus seperti tidak ditolong, kita juga tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan cepat-cepat kecewa waktu saudara meminta pertolongan Tuhan, tetapi kita tunggu-tunggu pertolongan itu tidak datang. Akhirnya yang mungkin kita perkirakan, kalau saya tidak ditolong pasti saya alami kerugian, dan akhirnya kita rugi. Saudara, kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, maka kita kuat menghadapi segala sesuatu, asalkan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ditolong dan tidak ditolong, kita kuat di dalam Tuhan. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Saya bilang ke Jessica sama Niko, waktu saya tinggal di sekolah kita, ada seorang hamba Tuhan misioneri yang melayani di pedalaman Kalimantan, namanya Opa Pendeta Wasel. Nah, waktu ketemu dengan dia datang ke sekolah Alkitab sekitar tahun 81, 2 atau 3, saya agak lupa. Tetapi dia datang, kemudian dia kasih mengajar beberapa hari. Kemudian waktu dia mau pulang ke Kalimantan, saya dan teman satu yang nyetir, kami antar pendeta yang sudah umur waktu itu, dia kalau nggak salah sudah hampir 80, tapi masih semangat sekali, suaranya juga masih bagus. Kemudian di perjalanan waktu itu saya lagi mikir-mikir, kok banyak hal yang mengecewakan ya, masuk di pelayanan kok banyak yang mengecewakan. Saya lagi pikir mengenai kekecewaan, dan memang kayaknya saya sedang kecewa sedikit waktu itu. Nah, terus di perjalanan saya tanya begini, saya panggil Opa, saya mau tanya, selama melayani Tuhan, katanya waktu itu dia sudah 35 tahun di pedalaman Kalimantan. Saya tanya, selama melayani Tuhan, pernah enggak kecewa? Pernah kecewa enggak? Dia bilang, you tanya, saya pernah kecewa sementara melayani Tuhan. Saya bilang, iya, apa pernah kecewa? Dia bilang, tidak pernah. Saya kaget. Terus agak kurang ajar saya punya pertanyaan. Saya tanya balik begini, Opa, maaf saya mau tanya, Opa ngerti enggak pertanyaan saya? Dia bilang, saya sudah 35 tahun di Indonesia, sudah lebih 35 tahun, saya ngerti bahasa Indonesia, dia bilang. Jadi saya malu. Dia bilang, saya ngerti, you punya pertanyaan, apakah saya pernah kecewa mengiring melayani Tuhan? Dia bilang, saya tidak pernah kecewa. Terus saya bilang, rahasianya apa? Saya berharap dia mau cerita panjang lebar, kayak seminar. Begitu tanya-tanya, dia cuma jawab apa? Cuma 2 kata, pandang Yesus. Sampai hari ini menggema di hati pikiran saya. Saudara, kalau saudara kecewa, kalau dekat dengan Tuhan, kita tidak akan kalah dengan godaan kekecewaan. Apapun yang terjadi, orang yang kita banggakan, orang yang kita hormati, orang yang kita anggap paling berrohani pun mengecewakan kita,
kita tidak akan kecewa. Itu maksudnya berlindung kepada Tuhan apapun yang terjadi. Itu sebabnya Paulus pernah katakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Sanggup menanggung segala perkara. Itu artinya kita berlindung kepada Tuhan dan kita alami pertolongan waktu menghadapi apapun juga yang mungkin juga mengecewakan. Itu maksudnya. Nah, Mazmur 34 ayat 9, berbahagia. Jadi alami ditolong tidak ditolong tetap berbahagia. Amin. Ditolong tidak ditolong tetap berbahagia. Waktu kita sudah tidak berbahagia karena belum ditolong, maka kita jadi orang yang sedang ada dalam keadaan berbahaya. Jadi berbahagia dan berbahaya itu dekat-dekat. Nah, Nahum 1 ayat 7, keuntungan orang yang berlindung pada Tuhan. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Terus apa? Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi Tuhan mengenal orang yang berlindung kepada Tuhan. Maksudnya begini, kalau kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan kenal kita. Maksudnya kalau Tuhan kenal kita, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara pasti ingat waktu Tuhan Yesus suruh murid-murid menyeberang, tolong atur itu dua kecil itu. Nah, saudara ingat waktu Tuhan Yesus suruh murid-murid menyeberang, kemudian dikatakan kira-kira jam 3 subuh, gelap-gelapnya situasi, murid-murid sedang alami kesulitan, mereka kena ombak. Kemudian dikatakan Tuhan Yesus di darat, Dia melihat. Ketika Tuhan Yesus melihat betapa payahnya mereka itu mendayung karena angin sakal, maka Tuhan Yesus datang kepada mereka untuk menolong. Ini keuntungan orang yang berlindung kepada Tuhan. Tuhan kenal. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang sedang kita alami, kesulitan yang sedang kita alami, tetapi Tuhan kenal kita. Amin. Kalau Tuhan kenal kita, pertolongan datang tepat waktu dan cara yang paling tepat. Kalau kita minta orang, seringkali dia cerita banyak-banyak dulu mengenai kita, nolongnya tidak. Itu yang banyak kali terjadi. Nah, saudara, dua hal yang kita lihat, keuntungan orang yang berlindung pada Tuhan, dia berbahagia, dan kemudian Tuhan mengenal dia. Kiranya kita berbahagia dan Tuhan mengenal kita sampai sekecil-kecilnya. Hal yang kita perlukan yang besar-besar sampai yang paling kecil-kecil, Tuhan kenal kita. Tuhan kenal apa yang kita butuhkan, kekuatan apa yang kita perlukan menjalani hidup ini. Nah, kemudian kita melihat berlindung kepada Tuhan itu. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, pertama kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan itu namanya kita berlindung kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan, saya ada catat di sana Ayub 42 ayat 2. Percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saudara, saya berkali-kali ingatkan kepada saudara, menjalani hidup ini banyak hal yang kita tidak bisa duga. Hari ini senang banget, tahu-tahu besok atau sore itu susah banget.
Tapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, artinya percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Itu yang harus kita pegang. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan ini gabungan dari percaya kepada Tuhan. Percaya yang sungguh kepada Tuhan adalah percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan mempercayakan diri kepada Tuhan apapun keadaan yang sedang dihadapi. Selamat datang keluarga mempelai laki kayaknya, keluarga dari Saudara Yanto. Selamat datang. Ya, saya pause sedikit supaya mereka bisa duduk dulu. Puji Tuhan. Kalau pengantin kita kurung di luar sana dulu. Ya, puji Tuhan. Saya teruskan firman Tuhan pagi hari ini, tidak panjang, tapi berlindung kepada Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan artinya kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan kita mempercayakan diri, mempercayakan persoalan kita kepada Tuhan. Jadi apapun keadaan yang kita hadapi, kita percayakan itu kepada Tuhan. Itu namanya kita berlindung kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan perlindungan kita. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan apapun juga, dan kita percayakan persoalan kita kepada Tuhan. Seringkali jadi masalah adalah ketika belum alami pertolongan, kita jadi kecewa dan kita bilang hendak Tuhan-Tuhanan, lebih baik dukun-dukunan. Tapi berlindung kepada Tuhan adalah dia percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan dia mau mempercayakan diri, mempercayakan persoalannya kepada Tuhan apapun keadaan yang sedang dihadapi. Nah, Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2 Mazmur 91 akan berkata kepada Tuhan, Tuhan perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi mempercayai Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan mempercayakan diri, mempercayakan persoalan, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Itu artinya kita berlindung kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Nah, ya saya tahu merah itu percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri, mempercayakan persoalan kita kepada Tuhan. Ada banyak kali kita percaya Tuhan Maha Kuasa, amin. Tapi begitu alami persoalan, kita tidak berani percayakan persoalan kita ke Tuhan. Kita urus dewek, kita coba tangani sendiri. Ada dulu orang yang bilang ke saya, Pak Pendeta, saya percaya memang Tuhan mau menolong, tapi cek lama kok lama. Jadi minta maaf Pak, saya mau ke Banyuwangi, mau cari dukun. Kasihan, percaya dan teguh. Nah saudara, saya lanjut. Pengantin sudah datang. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, artinya kita andalkan Tuhan. Kita tahu Tuhan sanggup. Itu sebabnya Tuhan itu bisa diandalkan. Amin. Sehebat apapun kita punya cara berpikir, sehebat apapun pejabat yang mau bantu kita, atau sehebat apapun, setinggi apapun pangkat seseorang,
dia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang meramatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang, baca sama-sama, yang biru itu, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Banyak orang jadi khawatir ketika corona, ekonomi kandas, tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir di tahun-tahun kering sekalipun. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan, yang mempercayai Tuhan, mempercayakan hidup persoalan kepada Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Berlindung kepada Tuhan itu artinya kita takut kepada Tuhan. Saya ingin dengan singkat sampaikan ini. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi rupanya kalau kita takut akan Tuhan, itu artinya kita berlindung kepada Tuhan. Tujuannya ini, dengan kasih dan kesetiaan, ini Amsal 16 ayat 6, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita berlindung kepada Tuhan, salah satu pengertiannya adalah takut akan Tuhan. Nah, waktu kita takut sama Tuhan, kita terlindung untuk gampang berbuat dosa. Kenapa di negara kita ini begitu gampang orang bikin dosa, gampang bicara dusta, gampang fitnah, gampang memaki? Sikap takut akan Tuhan makin berkurang di bangsa ini. Dan mudah-mudahan tidak makin berkurang terjadi di dalam kehidupan kita umat Tuhan. Kalau terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, maka makin banyak bikin dosa itu umat Tuhan. Orang-orang Kristen makin gampang bikin dosa. Tapi berbahagia kalau kita berlindung kepada Tuhan dalam hidup yang takut akan Tuhan, maka kita terlindung dari godaan untuk berbuat dosa. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita takut korupsi. Amin. Kalau kita takut sama Tuhan, kita takut bohong. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita takut menipu, kita takut memaki orang, kita takut memfitnah, kita takut sebarkan hoax, kita tidak gampang komen di media sosial. Kalau kita takut sama Tuhan, dan itu kita terjaga, dilindungi untuk tidak jatuh ke dalam kesalahan, dalam dosa. Ada yang salah kemudian masuk penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kalau orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan. Tuhan tempat perlindungan. Datang pada Tuhan untuk berlindung, harus datang kepada Tuhan. Kemudian dilindungi. Tuhan lindungi kita untuk kita tidak terjebak berbuat dosa. Dilindungi saat kita alami kesesakan, alami tindasan, alami ketika diinjak-injak, ketika terinjak. Tadi kita lihat ayatnya. Kemudian kita sanggup alami apapun. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Nah, berlindung pada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan segala perkara, mempercayakan diri kepada Tuhan walaupun tidak melihat pertolongan Tuhan, kita tidak kecewa. Mengandalkan Tuhan, itu berlindung kepada Tuhan, artinya kita percaya kepada Tuhan dan kita terus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, berlindung pada Tuhan adalah kita takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan,
Kita terlindung dari keinginan berbuat jahat. Dikatakan tadi ayatnya, menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati. Kiranya kita jangan tunggu masalah datang baru kita berlindung kepada Tuhan. Tetapi dari sekarang kita putuskan, saya ingin dekatkan diri dengan Tuhan, kepada Tuhan, dan saya mau berlindung kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup, saya percayakan diri saya kepada Tuhan, saya andalkan Tuhan, dan saya mau hidup takut akan Tuhan, supaya saya dilindungi dan tidak mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberkati. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa di dalam surga,